Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Saat pagi hari ini kita mau bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari arahkan hati kita, arahkan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum saya dan Bapak Gembala untuk awalnya. Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh heran kasih-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini karena Engkau Allah yang menyertai kami sampai di hari ini. Tuhan sertai dan memberikan kekuatan baru sehingga kami dapat mengadakan ibadah kembali. Serahkan semua jalannya ibadah dari awal sampai akhir. Kuasai dengan Roh yang kudus, urapi para pelayan-Mu, dan kami dapat menerima kekuatan dan berkat yang istimewa dari Tuhan. Baik Tuhan, hancurkan segala kuasa yang tidak berkenan kepadamu. Kau hancurkan segenap kuasa si setan di dalam nama Yesus. Dan kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah peribadatan kami.
Sebab itu kami serahkan jalannya ibadah di pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, kita berkata amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita berbakti kembali di ibadah online saat pagi hari ini. Yakin dan percaya walaupun kita terpisah satu dengan yang lain, kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita memiliki semangat yang luar biasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Bersama-sama kita katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, kita kalahkan musuh. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Mari sama-sama kita kalahkan musuh. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya jemaat yang ada di rumah masih tetap semangat memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah
selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pemikiran kita. Kita mau berikan hati yang terbaik mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya, tidak berlalu sia-sia, tapi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Ya Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Tak pernah terlambat janji
Seperti apapun situasi dan kondisi kita pada saat ini, kuasa Tuhan terlebih besar dari segala-galanya. Dia mampu memulihkan kehidupan kita. Dia mampu memulihkan bangsa dan negara kita pada saat ini. Dia mampu melakukan segala hal karena Dia Allah yang besar. Dia Allah yang kuasa. Haleluya Tuhan. Amin. Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan lebih sungguh, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya serahkan kepada hamba Tuhan, PDM Galvin Leonardo. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah pagi ini juga Tuhan, taburi kami dengan firman-Mu agar kami dapat memandang Engkau sebagai Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuntun kami Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing beserta dengan keluarga kami, ada urapan Allah turun ke atas setiap kami agar kami dapat menerima berkat damai sejahtera dari Tuhan. Dan kami dapat mempraktikkan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Dalam keadaan yang baik. Karena ada penyertaan Allah di dalamnya. Ada penyertaan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena sesuai dengan janjinya Dia akan menyertai kita sampai Ia datang yang kedua kali. Amin. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa sebenarnya kita ini adalah rumah dari Roh Kudus. Ya kalau sekarang lagi sedang ramai ya dan juga terpampang dimanapun peraturan PSBB, #stay at home. Artinya kita sebagai manusia atau sebagai orang kita memerlukan rumah untuk tempat berlindung. Untuk tempat kita di mana bisa tinggal kita memerlukan rumah. Artinya bukan berarti Roh Kudus juga memerlukan rumah, tidak. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa kita sebagai rumah kita yang memerlukan Roh Kudus. Ini berbanding terbalik dengan sebagai kita makhluk yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan yang luar biasa. Maka kita memerlukan Roh Kudus. Nah ini perlu kita memandang dan melihat bahwa kita sebagai rumah, bukan bangunan, dalam arti kata rohani rumah, kita memerlukan Roh Kudus untuk meninggali kita. Untuk kita ditinggali oleh Roh Kudus. Nah sedangkan kalau misalkan kita sekarang lagi sedang masa pandemi ini, kita memerlukan rumah untuk tempat berlindung.
Apalagi sekarang di setiap gang ditutup-tutupin. Mohon maaf tidak bisa melintas karena mendukung gerakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran corona. Nah, itu lagi rame di mana-mana. Semua gang hampir ditutup. Karena rumah merupakan satu tempat secara harafiah atau secara kita manusia menganggap rumah sebagai tempat yang paling aman dari hujan dan lain sebagainya. Panas terik matahari, rumah sebagai tempat berlindung. Tetapi secara rohani kita yang sebagai rumahnya itu memerlukan Roh Kudus untuk bisa tinggal dalam kehidupan kita. Dalam rumah itu. Nah, kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, kalau mau melihat dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ini, kita mau melihat bahwa kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Lunas, enggak kredit. Nah, kalau dibandingkan dengan kita Bapak Ibu Saudara, kita beli rumah cicil 15 tahun, 20 tahun, ya kan? Dan itu sulit. Itu berat. Nah, kalau kita mau melihat, kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dan lunas, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, lunas. Artinya gak ada lagi yang harus dibayar, gak ada lagi yang harus perlu dipertanggungjawabkan. Karena sudah lunas dibayar dengan darah Kristus. Tapi banyak dari kita menjadi rumah yang tidak mau ditinggali walaupun kita sudah dibayar lunas. Ini yang berbahaya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Anda, Bapak Ibu Saudara itu beli rumah lunas, andai kata harganya 200 juta. Kita udah lunas bayar, tapi ternyata kunci rumahnya gak dikasih-kasih. Bangunannya belum jadi-jadi misalnya. Kita pasti protes. Loh, saya udah lunas loh beli ini. Mana kuncinya kok saya gak dikasih-kasih? Mana bangunannya kok saya gak lihat ada bangunan? Kita pasti marah. Kenapa? Karena kita sudah merasa kita sudah membeli rumah itu. Sama dengan di sini di dalam 1 Korintus ini mengatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita itu adalah rumah atau bait Roh Kudus yang sudah lunas dibayar. Jadi perhatikan, kalau bahasa kasarnya ini kan bahasa lembutnya, muliakanlah Allah karena itu muliakanlah dengan tubuhmu. Gitu ya. Kalau bahasa kasarnya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tahu diri. Tubuh kita ini udah lunas. Dan kita ini, tubuh kita ini bukan lagi punya kita. Mungkin kalau secara logika kita pikir, oh ini tubuh saya mau mandi terserah saya nggak mau mandi terserah saya mau ngapain terserah saya. Tapi ingat, jangan sampai kita lupakan ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan Juru Selamat kita. Kita harus ingat, kita sudah ditebus, dibeli, dan lunas dibayar. Nah, pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mengatakan hal yang sama mengenai harta yang indah. Kalau tadi saya sudah kasih tahu Bapak Ibu Saudara, rumah itu memerlukan seseorang atau yang meninggali hidup kita, yang hidup di dalam kita. Dan kita memerlukan Roh Kudus untuk tinggal di dalamnya. Nah, terbalik dengan kondisi kita dalam keadaan yang sebenarnya, dalam keadaan manusiawi, kita memerlukan rumah untuk tempat berlindung. Tapi dalam kondisi iman, kita memerlukan Roh Kudus untuk meninggali kita, untuk ada tinggal dalam rumah kita. Nah, Rasul Paulus mengatakan ada hal yang mengenai harta yang indah. Apa itu harta yang indah? Apa itu yang diingin sampaikan oleh Rasul Paulus? Kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa harta yang indah itu perlu kita jaga dan pelihara. Jadi kita sebagai rumah dipercayakan yang namanya Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita, maka kita harus pelihara.
Terbalik dengan kondisi manusiawi, kita manusia yang punya rumah, kita harus pelihara rumah. Ada orang yang mengeluarkan beberapa banyak uang untuk renovasi rumah, mungkin mau di tingkat, mungkin WC-nya mau di posisinya dipindah, itu renovasi. Itu dipelihara. Dipelihara, disapu, dibersihin, dipel, itu dipelihara. Nah sekarang kalau misalkan kita dikasih tahu bahwa Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara adalah harta yang indah. Maka kita perlu memelihara harta itu. Jangan sampai kita kehilangan harta itu. Karena banyak konsekuensinya ketika kita tidak lagi memiliki harta yang indah itu. Perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan peliharalah harta yang indah. Yang telah dipercayakannya Tuhan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus itulah harta kita. Roh Kudus itulah yang harus kita pelihara. Kita kasih makan bukan dengan makanan jasmani tetapi makanan rohani. Kita perlu berdoa untuk supaya ada pengingat bagi kita dari Allah bagaimana kita harus hidup. Dan Roh Kudus mengingatkan kita, oh ini salah loh, jangan sampai kita ke sini loh. Itu Roh Kudus. Membimbing, menentukan supaya kita tidak salah langkah. Tapi kadangkala Bapak Ibu Saudara, keinginan kita, ego kita, nafsu kita menutupi suara dari Roh Kudus itu. Sehingga kita melenceng jauh dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Perlu diingat Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus merupakan harta yang indah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus Roh Kudus itu tinggal di dalam rumah kita? Rumah kita ini yang saya maksudkan adalah tubuh kita, diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita pakai logika dulu. Sekarang kita berbicara soal kerohanian. Jadi rumah, kalau saya ngomong rumah Bapak Ibu Saudara, berarti ini tubuh kita. Rumah kita, ya, tubuh kita. Jadi kenapa ada alasan yang berikutnya, kenapa kita memerlukan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita? Karena Roh Kudus Bapak Ibu Saudara itu sebagai materai. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 10 sampai 14. Roma 8 ayat 10 sampai 14 saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara, kalimat ini ditutup oleh semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi roh Allah, Roh Kudus itu memateraikan kita, bukti bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Bagaimanakah kita hidup Bapak Ibu Saudara di akhir-akhir zaman ini? Saya ngomong akhir zaman karena sepertinya di kitab Wahyu ini sudah mulai kelihatan. Penyakit sudah mulai ada, ya bencana alam ada. Kemudian kemungkinan untuk ya bangsa-bangsa berperang. Tapi gak perlu berperang pun sepertinya kayaknya corona ini sudah hampir mematikan banyak orang. Perekonomian sepertinya ya Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau sok tahu, saya juga nggak tahu. Tapi sepertinya merugikan banyak bangsa. Ya Amerika aja udah masuk berapa puluh ribu yang meninggal. Nggak mungkin lah ekonominya maju. Jadi berbicara soal akhir zaman, bagaimanakah kita hidup akhir-akhir ini? Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, atau pada tahun 2020 bagaimana kita hidup? Apakah kita hidup mengikuti daging kita? Karena di garis bawahi lagi Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-14, semua orang
yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika hidup kita dipimpin oleh daging kita, ketika kehidupan kita dipimpin oleh nafsu kita, kita bukan kepunyaan Allah. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, tapi pilihan ada di tangan masing-masing. Bagaimana saya bisa mengontrol setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara? Enggak bisa. Tapi Allah, Yesus ketika dia terangkat ke surga, dia katakan, aku akan mengirimkan penolong, Parakletos, Roh Kudus, yang akan menyertai kita sampai dia datang yang kedua kali. Tapi bagaimana bisa kita menerima penolong itu masuk dalam hidup kita? Kita sendiri masih enggak mau membuka rumah kita untuk dimasuki atau membiarkan dia menjadi pemilik rumah kita ini. Kita masih lebih suka dengan rumah yang ajeb-ajeb. Mungkin seperti disco, lampu kelap-kelip dalam rumah kita misalnya. Ada lampu, ya kenapa? Di dalamnya penuh keinginan daging. Di dalamnya dikontrol oleh kedagingan hawa nafsu. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, ya, ada seorang anak remaja selalu berdiskusi dengan saya mengenai tentang keselamatan. Terus kemudian bertanya tentang bahwa kalau orang sudah sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka nggak bisa lagi hidup dalam dosa. Saya suka kalau berdiskusi dengan anak-anak yang memang memiliki keingintahuan mengenai kebenaran firman. Saya lebih suka seperti itu daripada orang yang masa bodoh dengan firman Tuhan. Malah saya pernah guyon, bercanda Bapak Ibu Saudara sama Tika sama beberapa orang gitu ya. Kalau ada orang yang kayaknya masa bodoh dengan firman, yang udah dikasih tahu ada ibadah online tapi dia nggak pernah buka, ada perjamuan nggak ngambil juga ya. Saya cuma mikir, ini kira-kira orang ini ikut ibadah atau enggak gitu loh. Apakah ibadah online sama dengan tidak ibadah gitu kan? Nah, jadi kalau udah ketemu misalkan sama orang-orang yang punya pola pikir liberalisme, punya pola pikir bahwa saya hidup ya karena memang saya punya rencana untuk saya nanti ke depan. Saya nggak peduli dengan rencana Tuhan. Saya maunya rencana saya begini. Saya udah merencanakan begini. Yang pasti rencana saya pasti akan terlaksana. Atau kepada orang yang punya akar pahit yang rasa-rasanya nggak mau lepaskan akar pahit dan saya mau hidup seperti ini. Atau yang punya berpikiran bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan ketika dia ulang tahun misalnya begitu ya. Saya mau ngomong, panjang umur ya. Semoga bisa panjang umur, saking panjang umurnya kamu bisa lihat kita pada rapture. Kita diangkat, kamu masih ngelihat. Itu guyon doang. Ya bayangin Bapak Ibu Saudara saking panjang umur ya kan orang ulang tahun kan begitu. Panjang umur ya, sehat selalu. Kalimat berikutnya sampai ngeliatin kita pada rapture. Karena dia punya rencana sendiri. Dia nggak pernah mau menaruh rencananya ke dalam tangan Tuhan. Nah itu cuman guyon doang. Karena saya nggak pernah ngucapin itu gitu loh. Anak remaja, anak pemuda kalau misalnya ulang tahun ya panjang umur, sehat selalu, semoga selalu takut akan Tuhan, semoga diberkati oleh Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai ketemu misalkan saya benar-benar udah bohwat bener gitu ya sama orang ini yang kayaknya gimana gitu. Panjang umur ya, sehat selalu, sampai ngeliatin kita pada rapture gitu kan. Kira-kira gimana gitu. Dia ada dan lihat orang pada rapture. Berarti kan saking panjang umurnya dia nggak mengalami pengangkatan. Nggak mengalami dipindahkan dari mata ular. Ya itu cuman goyon aja Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena semua orang yang dipimpin Roh Allah, anak Allah. Tetapi ketika orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka kita itu bukan milik Allah. Maka Roh Kudus memateraikan. Jadi jangan pernah tolak Roh Kudus, tapi terima Roh Kudus dalam rumah kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa alasannya kita memerlukan Roh Kudus dalam rumah kita? Yang ketiga, Roh Kudus memerdekakan. Kita buka dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu
datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, Dia memateraikan kita menjadi milik Allah. Dan di mana ada roh Allah, maka akan ada kemerdekaan yang akan kita terima Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita pegang firman Tuhan. Kemerdekaan bukan berarti saya miskin jadi kaya. No, kemerdekaan berbicara soal tidak ada lagi keterikatan. Ini juga hampir sama yang surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jangan apakah karena kamu sudah percaya kepada Yesus terus kemudian kamu terus terikat dalam dosa, hidup dalam dosa dan itu akan menambahkan kasih karunia Allah dalamnya? Enggak, sekali-kali tidak kata Rasul Paulus. Karena dia mau supaya ketika kita ada dalam Kristus Yesus dan kita dipimpin hidup kita oleh roh Allah, maka akan ada kemerdekaan. Tapi kan rata-rata hampir kita nggak mau dimerdekakan. Kita mau hidup dalam daging kita. Bapak-bapak yang merokok nggak mau lepaskan rokok itu. Kenapa? Karena udah terikat dengan rokok dan nggak pernah mau menerima Roh Kudus hadir dalam hidup dalam rumah kita. Itu permasalahannya. Dan kalaupun ketika firman Tuhan ini dikatakan, oh kepada yang rokok kayak udah keterikatan dan sebagainya, nggak pernah mau tergerak untuk berubah. Kenapa? Karena jangan-jangan mungkin tidak pernah kita mau menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan. Tahapan-tahapan Allah dalam rencananya yang kekal, yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Dari mulai minus tak terhingga atau dari sebelum kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Allah sudah merencanakan kita. Dari mulai kita belum ada, Dia sudah merancangkan itu. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika rencana Tuhan itu sudah terbentang, kita sebagai manusia gak pernah tahu rencana Tuhan. Tapi Tuhan sudah merencanakan itu. Bagaimana kita bisa tahu? Kita perlu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita rasa-rasanya kita tahu apa rencana Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, maka Dia akan beritahukan rencananya yang mulia dan luar biasa itu. Ini doa aja gak pernah. Paling cuma doa makan pun cuma merem, selesai. Banyak dari kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi perlu kita perhatikan. Di ayat yang ke-18 tadi 2 Korintus 3 tadi ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang terselubung, yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nanti ketika kita mati di dunia ini, dari dunia ini Bapak Ibu Saudara, atau kita mengalami yang namanya pemindahan, atau kita ngalamin apapun itu yang sampai akhirnya kita menerima janji Tuhan untuk surga yang mulia, kemuliaan kita akan semakin besar dan kita akan diubah menjadi serupa dengan Tuhan gambarnya. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara, kita perlu Roh Kudus karena Dia adalah harta yang indah itu. Dia juga memateraikan kita menjadi kepunyaan Allah. Dan Roh Kudus juga memerdekakan kita dari segala keterikatan kita. Saya pernah ngomong sama anak muda, Bapak Ibu Saudara. Dia HP-nya disita sama gurunya. Saya tantang begini, yuk Kondo kasih kamu 200.000. Nggak pegang HP selama seminggu, mau nggak? Nggak mau dia, geleng-geleng, enggak lah. Zaman sekarang, saya udah sering ngomong juga Bapak Ibu Saudara di anak muda, di umum. Saya bilang, anak sekarang itu kalau nggak megang HP, rasa-rasanya dunia ini habis. Saya zaman dulu nggak ada HP, mainan saya batu kerikil. Itu bisa saya buat jadi kayak mobil. Bukan karena zamannya,
Zaman sekarang pun saya punya HP, itu bisa saya taruh kok. Itu gak terlalu menjadi satu patokan saya harus pegang HP. Anak muda ini setiap menit bahkan setiap detik HP-nya itu di tangan. Memang betul sesuai dengan fungsinya handphone, HP genggam, HP tangan memang harus digenggam. Tapi gak berarti kita harus pegang itu terus setiap hari, setiap saat, setiap detik. Dengerin musik, jadi udah gak ada lagi manusia sosialisasi kurang. Di sini dilihat Instagram kah, apa dan lain sebagainya. Jenis keterikatan berbagai macam. Yang sampai pada akhirnya anak ini udah gak bisa lagi diajak komunikasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, termasuk anak muda yang terikat dengan HP itu, saya mau katakan, ketika kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, keterikatan itu akan lepas. Tapi kalau kita lebih pilih, enggak lah, saya enggak perlu Roh Kudus, saya perlu HP saya. Silahkan. Tapi kerugian ditanggung oleh kita. Saya enggak bisa paksa Bapak Ibu Saudara harus terima Roh Kudus. Saya enggak bisa paksa Bapak Ibu Saudara harus dengar firman. Ketika kita memasa bodohkan firman, ketika kita enggak perlu Roh Kudus, maka kita bukan milik Allah. Dan ketika kita bukan milik Allah, maka tidak ada kemerdekaan di situ dan kemudian kita tidak akan bisa diubah menjadi serupa dengan Allah. Konsekuensi tanggung sendiri. Jadi bukan sebuah permainan Bapak Ibu Saudara ketika firman ini diberitakan. Jaminannya saya dengan Tuhan. Karena banyak orang ingin menjadi pengajar. Tapi kalau saya mengajarkan yang sesat, kalau banyak pembicara mengajarkan yang sesat, maka hukumannya 3 kali lipat daripada orang berdosa. Jadi firman Tuhan ini bukan mainan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menganggap ini sebuah permainan, silahkan Anda lakukan. Tapi saya mau katakan, resiko tanggung sendiri. Kemudian dalam Matius 18 ayat 20, kita buka sama-sama Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena dia omnipresent, dia maha hadir. Di saat ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ada yang di Pondok Rezeki, ada yang di Regensi, ada yang di Permata, ada yang di Sepatan, dimanapun itu dia hadir. Mau menjamah hati kita, yang membuka hati untuk supaya Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kita sama-sama mau menyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu Saudara. Saya undang tim musik, keyboard aja untuk mengiringi kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Supaya kita mengundang Roh itu hadir dalam kehidupan kita. Mengundang Roh itu supaya memimpin kita, memateraikan kita. Dan dalamnya ada kemerdekaan yang akan kita peroleh. Bapak Ibu Saudara, jika ada pemahaman harta yang paling berharga adalah keluarga. Maka pagi hari ini firman Tuhan mau katakan bahwa harta yang paling indah adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jaga dan pertahankan itu. Kenapa? Kalau kita lepaskan Roh Kudus, kita tidak dimateraikan menjadi milik Allah. Pagi hari ini, bawa keluarga kita. Mungkin ayo kita bergandengan satu dengan yang lain. Gak perlu takut ada corona karena kita semua ada di rumah. Mari gandengan tangan dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Mari bergandengan bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara tonton sendiri, lipat tanganmu, taruh di dada. Buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau undang Roh Kudus memenuhi keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu begitu saja. Dengan bergandengan tangan, kita mau nyatakan, kita mau berdoa untuk satu keluarga kita, supaya Roh Kudus memenuhi keluarga kita. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari satu keluarga kita tetap bergandengan tangan. Pandang Yesus sebagai juru selamat dan Dia sebagai pemimpin di atas keluarga kita. Hormati Dia sebagai raja di atas segala raja, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biarkan Roh Kudus itu hadir dalam keluargamu, dalam hatimu, dalam kehidupanmu. Biar Roh Kudus itu menjamah. Tuhan, Engkau melihat tangan kami dalam keluarga kami. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu, Tuhan, hadir di tengah-tengah keluarga kami. Supaya keluarga kami tidak salah langkah. Pimpin keluarga kami, Tuhan, pagi hari ini. Supaya kami dapat memandang kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang mengatasi segalanya. Yang menguasai seluruh bumi dan segala isinya. Kami menyerahkan Tuhan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Agar kami semakin lagi memandang bahwa ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membimbing kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun setiap langkah yang kami ambil. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk begitu luar biasanya kuasa-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan dari tempat ini kepada keluarga dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika mereka bergandengan tangan Tuhan, Roh Kudus-Mu turun ke setiap mereka Tuhan. Agar mereka dapat terus memandang bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Ada perubahan dalam keluarga mereka Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pimpin langkah hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Supaya kami tidak salah langkah. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Tuhan di masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan ada rencana-Mu yang dahsyat setelah rencana-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan ada pemulihan besar-besaran. Akan ada mujizat yang terjadi Tuhan bagi bangsa ini. Kami nyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami sebagai manusia kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan yang berkuasa di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya baik firman-Mu baik bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Karisma. Sebelum kita akhiri ibadah raya online pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah online pukul 10.30 setelah ibadah raya online. Mari ajak anak-anak kita untuk diajar kebenaran firman Tuhan oleh guru-guru sekolah Minggu. GPA Karisma akan mengadakan doa malam secara live streaming setiap hari Jumat malam pukul 20. Mari para pelayan Tuhan kita ikuti doa malam secara live streaming dan berdoa bagi bangsa kita. Ibadah kenaikan Isa Al-Masih akan dilakukan secara online tanggal 21 hari Kamis jam 9 pagi. Diharapkan semua jemaat Karisma bisa mengikuti ibadah ini. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga orang tua dari Bapak R. Sitio di Sumatera Utara.
Roh Kudus kiranya memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekian pengumuman yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WL. Kita akan akhiri ibadah online pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya, Kau Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Sekali lagi terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sangat bersyukur kami sudah menerima firman Tuhan di pagi ini. Kami buka hati buat firman Tuhan. Kami taruh dalam hati kami supaya firman Allah ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terlebih memberi kekuatan baru sehingga kami dapat dan sanggup menjalani hari-hari yang sukar di hari ini. Dengan kekuatan Tuhan kami sanggup melewati semuanya. Sebab itu mengakhiri ibadah kami di pagi ini Tuhan, biarlah semua jemaat Tuhan menerima berkat daripada Tuhan dan biarlah mereka menerima kekuatan yang dibaharui oleh Tuhan. Terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, kita berkata amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.